Putri Kediri, salah satu Putri Kediri yang berada di Desa Bandar Lor, Kecamatan Mojokerto Kediri. Kemungkinan besar di sini adalah makam Kloteng Kuning, atau kemungkinan adalah makam dari Galuh Condro Kirono. Itu dari cerita Panji ya, bersangkut pautnya dengan Panji Asmorobangun juga. Jadi makam ini berada di tengah-tengah makam umum. Saya katakanlah tengah-tengah makam umum, ini dikelilingi oleh makam umum. Posisi ada di tengah, berwarna kuning. Di sebelah kanan saya ini adalah bilik atau ruangan. Di dalam itu adalah makam atau pesaran dari Kloteng Kuning. Bisa dikatakan juga Galuh Condro Kirono. Di dalam makam itu ada meja rias, ada foto-foto juga, ada payung dua di situ. Kemungkinan kalau ini membahas Kloteng Kuning itu sangkut pautnya dengan cerita Andi Lumut. Andi Lumut, karena ini juga ada di barat kali Sungai Brantas. Posisinya ini ada di barat kali Sungai Brantas. Jadi kemungkinan Andi Lumut dulu mau nyebrangnya kali Sungai Brantas ini, kemungkinan seperti itu ya. Nah, kemungkinan dari situlah cerita Yung Kakang itu berada, mungkin di situ, karena di sini ada petilasan atau ada pesarian Kloteng Kuning atau makamnya Kloteng Kuning. Kemungkinan kejadiannya atau lokasi kejadiannya sekitar di sini. Jadi ini teman-teman, kalau di sini betul pesarian Kloteng Kuning, ada beberapa pertanyaan yang membuat saya itu menjadi bingung di sini. Kenapa? Karena di sini mumpung keadaannya sepi, saya nggak ketemu dengan juru rawatnya di sini. Saya mau ngobrol-ngobrol, saya mau ngulas babakan sejarah di sini pun juga nggak bisa, karena juru rawatnya nggak ada yang tahu persis sejarah di sini. Kalau di sini betul petilasan Kloteng Kuning, nah di manakah petilasan atau kalau di sini betul pesariannya Kloteng Kuning, di manakah pesariannya Panji Asmorobangun? Itu yang buat hati saya bertanya. Karena gini, kenapa setiap putri raja itu mesti identik dengan warna kuning? Contohnya saja gini, di Kertosono itu ada lambang kuning, itu juga istri dari Gajah Mada, lambang kuning. Nah di sini Kloteng Kuning, karena semuanya juga sama dengan kuning. Di Kertosono pun juga sama kuning bangunannya. Di sini semua juga serba kuning. Ya. Selain lambang kuning itu ada lagi Putri Cempa. Nah, Putri Cempa itu juga berwarna kuning juga makam pesariannya. Nah, jadi semua putri raja itu mesti dilambangkan dengan, bukan mesti ya, kayak seperti yang saya jumpai beberapa kali penelusuran di tempat-tempat makam atau pesarian, itu semua putri raja itu mesti dilambangkan dengan warna kuning. Nah, mesti dilambangkan dengan warna kuning dan mesti cantik dan membuat pesona semua pangeran atau orang-orang yang lelaki zaman-zaman dahulu lah. Terlepas dari di sini itu pesarian Kloteng Kuning atau Galuh Condro Kirono atau Dewi Sekartaji, terlepas dari semua itu masyarakat sekitar sudah mengamini bahwa ini adalah makam beliau, pesarian beliau. Jadi kita tidak salahnya juga kita juga menghormati aminan masyarakat ini, juga kita mengamini bahwa ini adalah makam dari Kloteng Kuning dan atau Galuh Condro Kirono atau Dewi Sekartaji. Kenapa di sini ada makam? Kalau kita flashback ke belakang, ke zaman kerajaan, kita kembali ke zaman kerajaan.
itu kebanyakan seorang petinggi kerajaan, katakanlah petinggi atau menteri-menteri dan sebagainya, itu apabila meninggal, kepercayaan mereka dulu adalah jasadnya itu dibakar. Zaman-zaman kerajaan dulu seperti itu. Nah, di sini kan ada makam. Kemungkinan, jadi ada dua kemungkinan. Pada waktu pembakaran mayat, itu jasad abunya dikumpulkan, disimpan. Nah, disimpan itu terus dibuatkan tempat untuk penyimpanan, diberi petanda. Entah itu sebuah candi, atau sebuah prasasti, atau sebuah apapun, batu atau apa, itu mesti ada dibuat penyimpanan abu itu. Jadi enggak, ya mungkin ada yang disimpan seperti itu, mungkin juga ada yang abunya itu dilarung ke sungai, atau mungkin juga pada waktu putri-putri itu yang apa tuh lari dalam arti lari itu setelah dia mengalami keruntuhan kerajaan. Pada peperangan dia runtuh kerajaan, dia akhirnya melarikan diri dari kerajaan, dia mencari tempat tersendiri. Nah, di situ dia meninggal. Nah, kemungkinan di situ bisa dimakamkan atau dikubur. Sekian belusuan dari kita. Mungkin lain waktu kita akan belusuan lagi, entah itu ke makam mana. Kita akan mencari cerita-cerita rakyat, entah itu cerita Panji atau cerita apa, nanti kita cari yang ada nilai sejarahnya, ya kemungkinan kita akan berada di sana, entah itu dari Lembu Suro atau di makam Panji Asmoro Bangun, entah itu di mana, nanti kita akan belusukan teman-teman ya. Sekian dari saya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya.